Langsung saja baca doanya ya. Nyanyi itu ikuti saya. Allah itu dekat, yuk. Allah itu dekat, walau tak terlihat, kita harus ingat, Allah Maha melihat. Ayo kita taubat, perbaiki sholat, ingat pada Allah setiap saat. Sekarang kita masuki pembelajaran yaitu cerita Timun Mas. Ya, pernah dengar cerita Timun Mas? Ya, saya bacakan dengan singkat saja ya. Bahwa Timun Mas ini adalah seorang gadis yang sangat cantik dan dia tinggal di sebuah desa ya bersama ibunya. Ya, ibunya ini sebelum dia menjadi ibu ya ada seorang janda tinggal di desa ya bagian Jawa. Jawa apa? Jawa Tengah. Ya, namanya tadi adalah Bo Srini. Ya, dia seorang janda. Sudah lama dia menginginkan anak ya, tapi sampai sekarang dia tidak memiliki anak. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Dan dia hanya berdoa kepada Allah semoga ada keajaiban untuk dia memiliki anak ya. Dari pagi, siang, malam dia selalu berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak. Jadi pada suatu malam Bos ini memimpikan seorang raksasa. Jadi Bos ini dia bermimpi seorang raksasa. Tahu raksasa tinggi dan besar ya, tinggi dan besar, yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan. Jadi dalam mimpinya itu raksasa itu menyuruhnya pergi mengambil bungkusan di mana? Di bawah pohon, ya, pohon besar di hutan, tempat biasanya yang mencari kayu bakar. Nah, saat ia terbangun di pagi hari, tentu saja Bos ini merasa kebingungan. Nah, dia bingung dengan arti mimpinya itu yang menyuruhnya untuk ke hutan mengambil bungkusan di bawah pohon yang besar ya. Tentu saja Bos Rini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan berbagai keraguan dan rasa penasaran di benaknya, Bos Rini tetap berjalan ke hutan dan mengikuti perasaannya. Jadi dia mengikuti perasaannya ya. Saat itu
itu ia tiba di hutan. Ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada dalam mimpinya tadi, ya, mimpinya semalam. Sebenarnya Bos Rini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi. Ya, dia berharap bahwa bungkusan itu semoga bayi isinya. Ya. Tapi yang justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Ya, hanya biji timun yang ada dalam bungkusan besar tadi. Bagaimana itu bungkusan besar, kemudian satu biji saja timun di dalamnya. Satu biji timun. Ya, tahu isi biji timun? Kecil, ya. Satu biji timun, artinya pun kecewa dan merasa sedih. Jadi dia merasa kecewa dan sedih karena yang dia harapkan itu adalah seorang bayi. Tapi yang dia temukan hanya satu biji timun. Tiba-tiba ada seorang raksasa menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Siapa yang menghampirinya? Seorang raksasa yang tertawa terbahak-bahak. Lalu dia berkata kepada raksasa itu, memberikanku sebutir biji timun. Ya, kata Bos Rini kepada raksasa tadi. Tanya Bos Rini seraya berteriak, tapi tetap menahan emosinya. Ya, dia berteriak, wah, kenapa kamu memberiku sebiji timun? Saat Bos Rini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam menghampirinya. Mimpinya itu dia ingat bahwa dialah orang yang menyuruhku untuk mengambil sebungkus biji timun. Kemudian Bos Rini pun merasa ketakutan. Dia merasa raksasa itu akan memakannya. Takut raksasa itu akan memakan Bos Rini. Kemudian Bos Rini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. Ya. Jadi kata raksasa, tenang, jangan takut. Ya, aku tidak akan memakanmu, wanita tua, ucap raksasa itu. Ternyata raksasa itu meminta Bos Rini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Ya, jadi raksasa itu bermaksud baik, ya, mengatakan kalau kamu menanam biji itu maka kamu akan mendapatkan hadiah, ya, seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Bos Rini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya. Kata raksasa, jika kamu sudah menanam biji timun itu dan anak itu sudah dewasa, berikan lagi kepadaku karena saya akan memakannya. Siapa yang mau dimakan? Gadis timun. Karena Bos Rini sangat menginginkan seorang anak, dia menyetujui perjanjian itu. Jadi dia hanya menyetujui apa kata raksasa, ya. Saat kembali ke rumah, Bos Rini menanam biji timun itu di ladang rumahnya. Jadi dia punya ladang, jadi timun itu ditanam di situ. Bos Rini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah dan tanaman timun itu hanya berbuah 1. Jadi kalau kita tanaman timun itu biasanya banyak toh, tapi dia hanya berbuah 1. Hanya 1 buahnya.
kemudian tanaman itu pun mulai berubah dan tanaman timun itu hanya berbuah satu. Semakin hari buah timun besiat ini menjadi semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Jadi buah timun ini lebih besar daripada biasanya ya. Kalau kita buat beli timun itu paling sekecil ini ya, tapi dia timunnya ini besar ya daripada timun biasa. Saat buah timun itu sudah sangat besar, ya, lebih besar dari buah timun pada umumnya, warna pun menunjukkan warna kuning keemasan, terlihat cantik. Jadi timunnya itu kuning dan terlihat cantik. Jadi saat buah timun itu sudah sangat besar, Bu Sri memetiknya dan saat terbelah ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Yang Bos Rini sangat bahagia. Setelah timun mas dibelah, yang ada di dalamnya itu bukan isinya tapi seorang bayi yang cantik. Ya, jadi Bos Rini sangat bahagia. Itu pun dengan kalian kalau mendapatkan timun dan isinya itu emas, pasti kalian bahagia ya. Sedih atau bahagia? Nah, mendengar suara tangisan bayi itu, ia pun memberikan nama timun mas. Kenapa dikatakan timun mas? Karena didapatkan dari timun. Kemudian bayi itu dihargai menjadi emas, jadi timun mas. Bos Rini merasa senang, sangat senang sehingga lupa bahwa ia pernah membuat janji pada raksasa. Dia akan memberikan bayi ini padanya suatu hari nanti. Jadi Bos Rini membesarkan timun mas yang kasih sayang dan kesabaran. Ya. Timun mas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik serta sangat cerdas. Dengan harapan untuk selamat dari raksasa yang sangat besar, timun mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi, ya, karena dia selalu dikejar oleh raksasa yang akan memakannya, ya. Jadi timun mas ini melemparkan terasi kepada raksasa. Ketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi. Nah, dengan harapan untuk selamat dari raksasa yang sangat besar, timun mas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi, ya, karena dia selalu dikejar oleh raksasa yang akan memakannya, ya. Jadi timun mas ini melemparkan terasi kepada raksasa. Ketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur. Tahu lumpur? Ya, lumpur itu yang bercampur air, ya, lumpur. Dalam lautan lumpur dan ia tewas dengan cepat. Ya, jadi tidak sampai dimakan. Melihat itu, timun mas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Melihat anaknya selamat, Bos Rini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan, dan sejak itu Bos Rini dan timun mas hidup bahagia. Jadi ada pertanyaan? Ya, untuk kalian jawab ya.
Tanya, apakah kamu senang membaca cerita? Senang membaca cerita? Apa cerita yang pernah kamu baca? Yang lain Timun Mas, apa lagi? Ini apa lagi yang pernah kalian baca? Dongeng-dongeng tentang buaya dan kancil, ya, dan sebagainya. Kemudian apa cerita yang terkenal di lingkungan tempat tinggalmu? Di lingkungan tempat tinggal, cerita apa yang pernah kamu kenal? Ya, cukup sampai di sini apa yang sempat saya berikan, dan waktu kita berjumpa lagi. Ya, kita tutup dengan membaca doa. Latih untuk membaca doa. Seluruhnya siap. Aku tadi baca doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita membaca dengan keyakinan kita. Membaca doa pulang.